Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia, Kuasai Bahasa, Kuasai Dunia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sebuah teks yang akan kita pelajari pada kelas 10 semester 1, yakni teks eksposisi. Tahukah kalian apa itu eksposisi? Tentunya kalian sudah tahu apa itu eksposisi karena teks ini sudah kalian pelajari ketika kalian kelas 8 SMP. Sebelum kita membahas apa itu eksposisi ataupun mengingatkan kembali apa itu eksposisi, akan kita cek terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Ada dua kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks eksposisi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah mengkonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi, yakni permasalahan, argumen, pengetahuan, rekomendasi, serta struktur dan kebahasaannya. Mari kita mulai dengan yang pertama. Ini adalah peta konsep dari pembelajaran kita pada kali ini. Kita akan membahas nantinya ada pengertian, kemudian ada tujuan, ada jenis-jenis teks eksposisi, ciri-ciri, contoh, struktur, dan juga kaidah kebahasaannya. Kita mulai dari yang pertama, yakni tentang pengertian. Apa itu eksposisi? Eksposisi berasal dari bahasa Inggris, yakni kata expose yang artinya menyingkap atau membongkar. Teks eksposisi itu sendiri adalah sebuah teks yang berfungsi untuk memaparkan ataupun menjelaskan sebuah informasi. Tujuan tersebut dapat dengan mudah kita pelajari ketika kita nantinya memaparkan itu atau pemaparan itu didasarkan pada fakta-faktanya. Tujuan dari teks eksposisi adalah untuk memberitahukan sesuatu secara jelas kepada pembaca sehingga tidak ada perbedaan pemahaman yang membuat pengetahuan pembaca ini bertambah. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis dari teks eksposisi itu sendiri. Ada beberapa jenis yang akan kita pelajari hari ini, ada 6, yakni yang pertama ada eksposisi definisi, eksposisi proses, eksposisi pertentangan, eksposisi ilustrasi, eksposisi laporan, dan juga eksposisi perbandingan. Jenis-jenis ini tidak akan kita bahas terlalu detail dalam pembelajaran kita. Lanjut kita ke bagian berikutnya, yakni kita akan membahas tentang ciri-ciri eksposisi itu sendiri. Masihkah ingat ketika SMP ciri-ciri eksposisi ini sudah pernah dipelajari? Yang pertama ini adalah ciri utama dari eksposisi, yakni bersifat informatif. Informatif kata kuncinya. Setelah dibaca, pembaca diharapkan ini mendapatkan informasi tambahan ataupun informasi baru. Yang kedua, ciri-ciri eksposisi adalah objektif. Maksud dari objektif ini adalah pembahasan atau persoalan yang dibahas menggunakan kata atau frasa yang bersifat menarik emosional pembaca sehingga tidak memihak pada pihak apapun. Jadi sifatnya adalah netral. Kemudian yang berikutnya, ciri yang ketiga bersifat faktual. Kata kuncinya adalah kata faktual. Faktual di sini bermakna berarti apapun argumen atau opini yang kita sampaikan tidak boleh sembarangan, harus berdasarkan pada fakta yang ada. Kemudian ciri yang keempat adalah menggunakan bahasa baku. Eksposisi ini adalah teks ragam resmi atau ragam ilmiah. Maka dari itu harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Selain itu gaya bahasa yang digunakan juga harus lugas. Lugas berarti tidak ada kiasan, maknanya adalah makna yang leksikal, makna nyata. Selain itu tanda baca dan ejaan juga harus sesuai dengan PUEB. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur. Tahukah kamu bahwa struktur dari teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama adalah tesis. Tesis di sini adalah pembukaan bagian awal, yang kedua argumentasi atau isi, yang ketiga adalah penegasan ulang. Kita bahas satu persatu mulai dari tesis. Tesis di sini bukan berarti sebuah karya tulis yang ditulis untuk menyelesaikan sebuah studi, bukan ya. Tesis di sini berarti adalah pengenalan isu, bagian pembuka dari teks eksposisi. Isinya adalah pendapat umum yang disampaikan oleh penulis tentang permasalahan ataupun topik yang diangkat dalam
teks eksposisi itu sendiri, bagian ini dikenal dengan istilah pengenalan isu. Masalah ataupun pendapat pengarang di awal itu baru sebatas umum. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian argumentasi. Seperti yang kita ketahui, argumen adalah pendapat, maka bagian argumentasi ini isinya adalah berisi pendapat-pendapat yang disampaikan penulis untuk mendukung tesisnya. Jadi topiknya tadi tentang apa, disampaikanlah alasan-alasannya, argumen-argumennya dalam bagian argumentasi. Argumentasi ini harus berdasarkan pada data ataupun fakta yang logis, valid, dan tidak boleh mengada-ada. Makanya tadi bersifat faktual. Argumen yang baik pun harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan oleh penulis itu sendiri. Selanjutnya, bagian yang ketiga adalah bagian penegasan ulang. Orang biasa menyebut penegasan ulang ini dengan bagian penutup boleh, bagian rekomendasi boleh, bagian simpulan boleh. Apa sih isinya? Bagian ini isinya adalah simpulan, rekomendasi, penegasan ulang. Tujuannya menegaskan pendapat awal si penulis serta menambahkan rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Itu adalah struktur dari teks eksposisi. Selanjutnya kita akan ke bagian kaidah kebahasaan. Teks tidak akan lepas dari yang namanya kaidah kebahasaan. Yang pertama ada pronomina atau kata ganti. Kata ganti dalam bahasa Indonesia tidak hanya kata ganti orang. Nah, untuk teks eksposisi ini ada beberapa jenis kata ganti yang digunakan. Yang pertama ada pronomina persona. Pronomina persona ini untuk menggunakan kata ganti orang, menyatakan orang. Jika kita sebagai penulis, kita bisa menggunakan kata saya. Jika kita mengajak pembaca ketika meminta pendapat pembaca bisa menggunakan kata kita. Nah, jadi pronomina personanya bisa tunggal, bisa jamak. Yang kedua, pronomina yang digunakan adalah pronomina non persona, tidak menyatakan orang. Maksudnya berarti tidak menggunakan kata ganti aku, Anda, saya, kita, tidak, tetapi penunjuk. Yang digunakan adalah penunjuk, seperti itu, ini, dan lain-lainnya, ataupun pronomina penanya, apa, siapa, yang mana misalnya. Jadi ada dua ya, yang pertama ini adalah pronomina persona, yang kedua adalah pronomina non persona. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang kedua adalah kata leksikal. Tadi sudah disinggung di awal, leksikal. Leksikal ini apa sih? Mungkin masih asing di telinga kalian ya. Leksikal itu bermakna sesuai kamus. Menurut KBBI, leksikal ini berkaitan dengan kata, berkaitan dengan leksem, berkaitan dengan kosakata. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa makna leksikal ini sendiri adalah makna yang berkaitan dengan kata, leksem, ataupun kosakata. Makna asli, bukan makna kiasan. Ada 4 jenis kata yang sering muncul dalam teks eksposisi. Yang pertama ada nomina, kata benda. Kemudian yang kedua ini ada verba atau kata kerja. Yang ketiga ada adjektiva atau kata sifat. Dan yang terakhir ada adverbia atau kata keterangan. Selanjutnya bagian kaidah kebahasaan yang ketiga adalah konjungsi. Sebuah teks tidak akan lepas dari yang namanya konjungsi. Ada banyak konjungsi yang muncul dalam teks eksposisi. Di antaranya adalah konjungsi temporal atau konjungsi waktu. Setelah ini, setelah itu, sebelum, sesudah, dan lain-lainnya. Konjungsi yang kedua adalah konjungsi kausal atau sebab akibat. Karena, sebab, akibat, oleh karena itu, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah konjungsi tujuan. Contohnya ada untuk, supaya, agar, itu adalah konjungsi tujuan. Kemudian berikutnya ada konjungsi persyaratan, jika, apabila, bila mana, apabila, kemudian asalkan, dan lain-lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah konjungsi perincian, hal-hal yang diperinci, yaitu yakni, dan lain-lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah konjungsi pertentangan, hal yang bertentangan, tentunya
berkaitan dengan misalnya di satu sisi kita merasa ini, kemudian di sisi lain seperti ini. Nah, konjungsi yang digunakan adalah tetapi, akan tetapi, ataupun konjungsi antar kalimat yakni namun. Kemudian selanjutnya adalah konjungsi pilihan atau ya hanya satu ini saja. Selanjutnya ada konjungsi penegasan atau penguatan apalagi, bahkan, hanya, lagi pula, itu pun, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada konjungsi penyimpulan, biasanya terletak di bagian akhir. Di bagian akhir berarti di bagian penegasan ulang. Konjungsi yang digunakan contohnya adalah oleh sebab itu, oleh karena itu, jadi, dengan demikian. Itu adalah konjungsi antar kalimat. Jenisnya adalah konjungsi antar kalimat. Itu adalah kaidah kebahasaannya. Selanjutnya, ini adalah contoh teks eksposisi beserta analisisnya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf di sana. Ini adalah teks eksposisi tentang pendidikan. Bagian yang pertama, paragraf awal itu adalah tesis atau pengenalan umum ya, bagian pengenalan isu atau permasalahan. Paragraf kedua dan ketiga ini adalah bagian argumentasi, dan paragraf yang terakhir ini adalah bagian penegasan ulang. Bagian penegasan ulang ataupun simpulan. Setelah kita membahas tentang contohnya, setelah kalian mengetahui contoh dari analisis eksposisi itu sendiri, apakah kalian siap untuk mengonstruksi? Sudah siap atau belum? Jika belum, mari kita siapkan bersama bagaimana cara mengonstruksi sebuah teks eksposisi. Kita mulai dari langkah-langkahnya. Langkah-langkah mengonstruksi teks eksposisi tidak jauh berbeda dengan teks-teks lain. Yang harus kalian persiapkan ada beberapa. Menurut Kosasih, langkah penulisan eksposisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik. Topik yang diangkat sebaiknya adalah topik yang sedang hangat, topik yang sedang aktual. Misalnya kalau sekarang yang sedang aktual adalah karena kita masih berada di masa pandemi, mungkin tentang COVID ya, boleh diangkat. Yang kedua, bagian kedua, kalian wajib mengumpulkan bahan dan data untuk memperkuat argumen kalian. Ingat, eksposisi itu berargumen, memaparkan argumen, tetapi argumennya tidak boleh sembarangan, harus berdasarkan fakta, harus valid, tidak boleh asal-asalan. Kemudian yang ketiga, setelah mengumpulkan data, kita akan membuat sebuah kerangka tulisan. Kita buat draftnya dulu ya, kira-kira nanti tesisnya membahas apa. Kemudian argumennya nanti ada berapa. Misalnya yang mendukung ternyata ada 5 itu intinya apa saja. Itu dibuat draftnya terlebih dahulu. Setelah kita membuat kerangka, setelah kita membuat draft, langkah berikutnya, draft atau kerangka itu kita kembangkan menjadi sebuah tulisan yang baik dan benar dengan memperhatikan ejaannya. Apakah selesai sampai di situ? Bagian yang terakhir adalah jangan lupa menyunting. Bagaimana? Sudah siap untuk membuat sebuah teks eksposisi? Mari kita simpulkan bersama terlebih dahulu apa itu eksposisi dan seperti apa inti-inti yang ada di dalamnya. Eksposisi tadi adalah teks yang memaparkan ya. Ingat harus bersifat informatif, faktual, berdasarkan informasi-informasi yang baru ya, menggunakan bahasa yang baku dan bersifat netral. Siap untuk menulis eksposisi? Jika sudah siap, jika sudah jelas semuanya, Bu Imel akhiri ya video pembelajaran pada kali ini. Ingat, tetap utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.